Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi kepada sesi bonus bicara untuk Nusantara. Kali ini saya sudah bersama dengan Kang Syahrudin atau biasa dikenal dengan Kang Iyung. Beliau adalah wakil rois dan juga keamanan di Asrama Bumi Nusantara. Jadi beliau juga termasuk generasi-generasi terdahulu atau generasi awal yang ada di Bunus ini. Dan Kang Iyung juga bareng ya bersama Kang Didit mungkin pada tahun yang sama. tahun sama mungkin ya tanggalnya agak berbeda dikit. Tanggalnya yang berbeda. Ya, 1 hari 2 hari paling. 1 hari. Berarti Kang Iyung juga telah mengalami masa-masa perjuangan dan asrama ini gitu ya. Dari berarti ketika datang ke sini pun sama, asramanya belum ada atau bagaimana? Asrama belum ada tapi bangunan tiangnya baru dulu itu baru 6. Baru 6 ada tiang yang ya, di paling bawah gitu. Paling bawah mungkin. Dan mengalami perjuangan bukan perjuangan yang mudah. Kang Iyung juga ke Cipulus itu ketika MTS atau tingkatan? Saya ke Cipulus dari tingkatan SLTA. SMK Al-Badar untuk angkatan pertama itu, karena memang kan kalau sekolah angkatan pertama ya ala kadarnya ya. Sekolahnya juga numpang di SMP kalau nggak salah, di pinggir Alia sekolahnya itu dulu. Baru bangunan belum ada karena ya namanya sekolah ya baru. Pasti bangunannya belum ada gitu, karena ya disitulah sekolah SMK Al-Badar angkatan pertama. Ya walaupun memang belum jadi bangunannya, itu tidak menjadi rasa malas untuk belajar. Berarti Kang Iyung juga di asrama angkatan awal, mungkin di SMK Al-Badar juga angkatan pertama gitu ya. Berarti mengalami semua perjuangan dari awal gitu ya. Jadi ketika sekolah pun mungkin kelas belum ada gitu kan ya, masih bisa. Tapi alhamdulillah bisa sampai selesai di sekolah. Alhamdulillah. Dan berbicara tentang kan Kang Im adalah keamanan ya. Pasti gitu kan, keamanan di pesantren itu pasti berkaitan dengan kasus-kasus gitu kan ya, atau pelanggaran-pelanggaran terhadap santri. Jika dilihat dari tahun per tahun gitu ya, apakah pelanggaran dilakukan oleh santri-santri sekarang dengan santri yang dulu-dulu gitu, ada perbedaan atau sama aja? Mungkin kalau untuk masalah kasus ya mungkin sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang berbeda itu tingkat belajarnya saja. Tingkat belajarnya ya, karena anak-anak zaman sekarang itu menghafal juga sekarang udah nggak kelihatan ketika kita berjamaah di aula. Anak-anak santri Bunus atau yang lainnya mungkin sekarang tidak banyak santri yang ketika berjamaah, sudah berjamaah langsung ada menghafal di kelasnya masing-masing. menghafal talarannya masing-masing. Jadi mungkin berbeda dari segi pembelajaran. Kalau untuk kasus mungkin sama ya, kenakalannya seperti itu ya, kenakalan remaja yang dinamakan merokok. Mungkin ada santri yang enggak terlalu betah, menjadi akibatnya ya kabur-kaburan, keluyuran, keluar kompleks, itu menjadi sebuah kasus pesantren mungkin. Nah, ini kan tadi bagaimana misalkan sosok keamanan gitu dalam menghadapi santri yang tidak betah gitu. Mungkin untuk keamanan kita memasrahkan ada yang dinamakan ketua kamar ya. Jadi per kamar itu ada ketua kamarnya, itu sebagai ganti ayah untuk di pesantren.
Mungkin kalau untuk keluh kesah seorang santri ya mungkin yang berhadapan langsung ya ketua kamarnya. Ketua kamar. Gitu. Mungkin ketua kamar merayu, mengajak diskusi atau mengajak bermain dengan anak-anak yang memang kelihatannya kurang betah begitu. Mungkin bisa dikonsul bagaimana caranya ketika ketua kamar bisa merayu, membujuk agar santri tersebut tetap betah. Tetap betah. Ya biasanya kan kalau santri nggak betah tuh ya nangis gitu kan, bahkan misalkan ketika sampai berani kabur gitu kan ya. Nah itu jika dengan alasan tidak betah gitu, apakah ada hukuman yang diringankan atau tetap sama saja gitu dari keamanan? Mungkin untuk konsekuensi pertama mungkin agak ringan karena hukum sifatnya ya berubah, kadang-kadang berubah. Lihat situasi anak, kalau memang anak tersebut dinyatakan memang agak kurang betah, mungkin ada dispensasi dari hukuman mungkin. Untuk pertama, karena untuk kalau kita santri baru diberatkan kasusnya, mungkin itu menjadi sebuah tambahan atau daya dorong pada santri tersebut untuk agak tidak betah. Oh malah membuat jadi nggak betah. Ya. Nah ini perlu diketahui juga Kang Iyung sekarang sedang menempuh sarjana di hukum. Jadi adalah suatu kolaborasi yang cocok gitu. Beliau keamanan dan sedang menempuh sarjana hukum. Jadi ketika terjadi sebuah pelanggaran atau kasus akan dilakukan dengan sebaik mungkin dan dengan peringatan yang memberikan efek jerah. Dan untuk Kang Iyung kan sekarang juga di asrama ini juga mengajar ya kan. Kira-kira udah berapa tahun dari pertama masuk? Saya dari 2014 bulan Juli. Juli. 8 tahun, sekitar 8 tahun, mau 9 di tahun sini di Cipulus. Nah, kan sudah bertahun-tahun mengalami masa-masa di Cipulus dari masa sekolah sampai sekarang. Dan apakah ada pengalaman menarik selama di Cipulus atau di Bunus gitu, ada yang dialami gitu dengan menarik gitu? Mungkin ya kebanggaan saya menjadi santri ya kalau hal-hal yang menarik atau hal-hal yang memang baik gitu ya banyak sih, diantaranya saya juga merasa bangga ketika saya makan kumpul dengan teman-teman. Jadi sebuah kebanggaan saya gitu. Walaupun memang makannya sederhana gitu, jengkol ya ala kadarnya santri. Ala kadarnya. Cuma kan biasanya kalau santri itu makan satu nampan bareng-bareng ya. Kalau istilah Sunda itu dinamakan ngariung bongkok ngaronyok. Ngariung bongkok ngaronyok itu istilah dari Sunda. Jadi makan bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, dari selama setelah mau ke 9 tahun gitu kan. Ketika mengajar, otomatis kan bisa tahu anak didiknya gitu kan. Maksudnya bahwa kita ketahui juga bahwa dari seluruh anak didik itu kan nggak mungkin sama kemampuan dalam mengasah satu ilmu. Mungkin ada yang dijago fikih, ini yang mempunyai porsi gitu, dan proporsinya masing-masing. Itu kira-kira ada tips atau bagaimana cara untuk minimal untuk supaya tidak tertinggal, untuk menangani anak yang memang tertinggal, menjadi supaya tidak terlalu tertinggal lah gitu, karena mereka juga akan membutuhkan pendidikan. Mungkin bagi saya gini, banyak sih teori-teori atau metode-metode untuk meningkatkan daya pembelajaran anak-anak. Di antaranya memberikan sebuah memberikan sebuah pengalaman terhadap anak tersebut, bagaimana ilmu ini bisa didapat agar anak mudah menghafal bagaimana. Jadi memberikan cara-caranya, kaifiah dalam thalabul ilmi. Gitu. Mungkin ya anak tersebut mungkin pertama dikarenakan susah untuk daya tangkapnya, daya menghafalnya, mungkin dikarenakan anak tersebut memang tidak suka dalam mata pelajaran tersebut. Karena banyak anak-anak
itu menjadi sebuah pengaruh ketika kita belajar, kita tidak suka pelajaran tersebut, itu menjadi hambatan untuk kita bahwa kita tidak akan paham. Ya. Karena awalnya itu tidak suka. Jadi tersugesti. Saya nggak mau pelajaran ini gitu. Jadi merasa tidak mampu. Iya. Padahal sebenarnya itu bisa saja mampu saja gitu. Nah, sepengalaman Kang Iyung gitu, apakah santri-santri yang ada di sini gitu, yang bisa disebut tertinggal gitu ya, atau dari sistem belajarnya masih di belakang teman-temannya, apakah sudah termotivasi gitu atau bagaimana untuk? Mungkin sebagian orang ya termotivasi gitu. Tapi ada juga yang memang karena memang anaknya susah, karena anaknya susah memang hanya sebatas main saja ke pondok pesantren, ada yang gitu. Ya mudah-mudahan ya walaupun memang awalnya cuma bermain-main, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk santri-santri yang baru maupun yang lama untuk tetap giat belajar. Nah, terus selain itu kan dari sistem pembelajaran ya kan di asrama. Tadi juga sudah membicarakan tentang pelanggaran gitu kan, maksudnya kita berbicara dengan tupoksi keamanan karena beliau juga keamanan dan juga wakil rois. Setidaknya beliau juga akan memikirkan bagaimana tentang pendidikan dan keamanan yang diemban ya. Lalu ketika misalkan apalagi zaman sekarang teknologi sudah sangat gencar-gencarnya gitu kan. Sedangkan di pesantren itu kan tidak boleh pegang HP, jadi bahkan nonton TV pun jarang lah gitu ya kan. Nah, apakah menurut Kang Iyong gitu, ini adalah suatu ketertinggalan untuk santri atau bahkan malah ini adalah edukasi yang sangat baik? Ini mungkin ya kita jangan tertinggal dengan teknologi. Kita harus mengikuti zaman. Kita tidak boleh tertinggal oleh teknologi ya, walaupun kita santri ya orang-orang mengatakan bahwa santri itu jadul ya. Ini tapi, yang sering dikatakan orang-orang sebelah gitu. Tapi kita jangan kalah dari mereka karena santri itu multi talent. Santri ahli tani ada, santri dalam teknologi ada, santri dalam ilmu-ilmu yang lain banyak. Itu karena banyak potensi di diri para santri itu yang bagus. Mungkin untuk teknologi ya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk para santri untuk menggiat lagi belajar. Apalagi sekarang banyak apalagi untuk yang pengurus-pengurus itu. Kan pengurus juga harus membeli kitab yang mahal karena adanya teknologi. Jadi untuk dipermudah itu ada yang namanya PDF. Itu PDF ya. Itu menjadi sebuah bacaan setiap hari untuk para pengurus mungkin yang agak dewasa sedikit, kabir. Jadi mungkin ya teknologi juga bisa malah menjadi memudahkan dan memberi manfaat ya untuk kita. Nah, dari pengalaman dan sharing-sharing yang sangat menarik, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Kang Iyung tadi, bahwa santri itu sebenarnya di pesantren tidak hanya mengaji, tapi ada yang bertani, ada yang menekuni teknologi, ada yang dan masih banyak lagi. Jadi insya Allah orang yang berdiam di pondok pesantren itu akan semakin terasah kemampuannya ya Kang Iyung ya, akan semakin bisa mengasah dirinya dan kemampuannya karena santri itu memiliki potensi yang sangat baik. Nah, pembicaraan yang menarik ini mungkin kita sudahi saja Kang Iyung karena mungkin beliau masih banyak waktu masih banyak kegiatan di luar. Adalah sebuah kehormatan yang sangat bagi saya, kehormatan yang sangat kedatangan beliau gitu kan, karena kita melihat mungkin gitu dengan jadwal yang padat atau dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk di luar, tapi beliau masih menyempatkan untuk datang ke sini dan berbagi cerita dengan kita. Terima kasih Kang Iyung atas pengalaman dan sharing-sharingnya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat.
dan diberikan keberkahan, dan khususnya untuk santri Cipulus dan santri Bunus semoga diberikan kesehatan, kemanfaatan ilmu dan juga keberkahan. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Jangan ada konflik biar tambah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.